Andika Pratama. Suara gitarnya tuh pas banget. Bapak ngapain? Piano. Agak dipencet masa bunyi. Ya tolong dong editornya kerja dikit itu ditempel pakai audio. Lu bisa main ini? Bisa main piano dia? Nggak bisa pak. Terus usi? Usi nggak bisa juga. Anak-anak? Anak gue sempet les tapi sampai hari ini. Nah terus ini ngapain dibeli? Dulu cuma buat nyiasin ruangan. Orang ngisin ruangan tuh vas bunga, foto-foto, piano. Enggak, dulu tuh piano di situ tuh depan boneka itu. Dulu kan pintu ya kalau nggak salah ya? Enggak, waktu itu masih ini dapur ya? Di situ ya. Tadinya gue taruh di situ karena di sini tuh kosong banget kan, nggak ada apa-apa gitu. Jadi waktu gue beli rumah ini kan layoutnya memang udah jadi. Ini dulu rumah ya? Oh iya, dulu Apa tanah? rumah lama dibangun sama yang punya ini baru 50% jadi gue beli. Gitu. Jadi Orang mereka nggak jual? Jual, di depan ada pelangnya, masa nggak jual? Jual dong. Kali. Itu emang desainnya begini. Emang tinggi biar nggak terlalu panas juga ya? Ya, makanya waktu pertama kali gue beli rumah di sini mau kasih apa? Dikasih sofa nggak pas. Iya. Terus akhirnya piano lah dibeli buat ditaruh di situ. Berharapnya anak gue nanti suatu saat ada yang bisa lah gitu. Gue kalau ada orang yang namun sini dan bisa main piano, Ayo main dong. Iya, seneng banget gue kan. Jadi kayak ada suara gitu di rumah. Ini apa gebyok ya namanya? Iya, gebyok. Gebyok dari mana ini? Ini Jepara. Asli dari Jepara. Iya, gue beli Berat. di Jepara. Ini banyak orang nyangka di sini bisa dibuka terus nyambung ke ruangan mana, tapi sebenarnya ini cuma aksesoris doang. Oke. Aksesoris doang. Buatan lama atau maksudnya buatan tua atau memang Enggak, buatan baru? emang buatan baru. Emang kita mesen. Siapa yang mau ke rumahnya Andika Pratama harus ngingetin pintu keluarnya. Nyasar lo. Aduh. Gede banget ini. Beda ya sama rumahnya Gading ya? Beda, Pak. Rumah Gading kan bujangan banget. Oh iya, kamar laki banget. Iya, Pasti, iya. wih, ini laki banget nih. Gue bilang, lu pasti tinggal sendiri sini. Iya, berdua doang sama mbak gue. Pantesan lu. Gila lagi. Dik, nikah tahun 2012. Januari ya? Ya. Sama Usi. Benar. Kenapa lu milih Usi? Aduh, napasnya agak berat nih. Iya, iya. Berarti memang harus pemikiran yang sangat amat berhati-hati komentar. Gua suka sisi keibuannya dia. Lu tahu nggak pertama kali gua jatuh cinta sama Usi itu ketika dia apa? Ketika dia lagi syuting, Salah. dia lagi make up, Salah. lagi apa? Ketika lagi gendong anak-anak. Babysitter gue juga bisa gendong anak. Tapi kenapa nggak lu pilih? Gue melihat ada sisi keibuan yang kuat di auranya dia. Jadi gue kenal Usi tuh sebelum gue akhirnya jatuh cinta tuh udah adalah beberapa kali ketemu lah. Karena kita kan satu manajemen. Terus sering ngelihat dia dalam kondisi Manajemennya Putri ya? ya, Iya, Mbak Ute. Ute ya. Terus abis itu dia lagi kelar syuting atau mau nyanyi atau apa, gue biasa aja. Tapi begitu dia datang dengan Ara dan Amel waktu itu masih kecil, gue ngeliat kayak ini kayaknya cewek yang gue cari gitu. Karena gue pernah ngucap ke nyokap gue sendiri, suatu saat aku kalau cari istri maunya yang kayak mama. Jadi yang aura keibuannya tuh kuat gitu. Dan akhirnya itu yang bikin gue jatuh cinta pertama. Rada ajaib ya? Rada ajaib ya? Iya, nggak artinya gini loh, sorry Dik. Dika seorang bujangan waktu itu masih muda sekali, terus karir lagi menanjak, terus ketemu seorang Usi yang bisa dibilang sudah punya anak 2, jatuh cinta terus menikah. Yoi. Karena gue diajarin sama nyokap gue kalau ngelihat orang tuh jangan dari luarnya, jangan ngelihat orang dari kaya miskinnya, jangan ngelihat orang dari status sosialnya, jangan ngelihat orang dari. Jadi gue kebawa gitu pola pemikiran kayak gitu tuh kebawa. Terus ketika gua punya apa ya, bukan keanehan sih, lebih keunikan lah. Dari zaman gua SMP, gua selalu pacaran sama orang yang notabene jauh lebih tua. Jauh lebih tua. Dan gua nggak malu untuk sharing itu ke nyokap gue waktu itu. Gitu. Gue mengakui bahwa gue nyaman dengan orang lebih tua itu, gue bisa ngembangin pemikiran gue jauh lebih dewasa daripada gue harus yang sama seumuran atau di bawah gue gitu. Akhirnya gue jadi kebawa pola pikirnya jadi dewasa, nggak
nggak berantem karena hal remeh-temeh kayak gitu-gitu loh, nggak ketemu hal-hal yang merumitkan yang padahal sebenarnya simple gitu. Okay. Nah akhirnya gue terbiasa pacaran sama orang yang lebih tua dan nyokap gue akhirnya nggak kaget. Begitu pertama kali gue bilang sama nyokap gue lagi deket sama Usi, dia nggak kaget gitu. Nyokap udah tahu Usi seperti siapa? Iya udah tahu. Cuman yang dia sampaikan ke gue ketika gue pertama kali pacaran sama Usi, dia cuman ingetin. Pilihan lu harus bisa lu pertanggungjawabkan gitu. Ketika lu memilih untuk jalan sama dia, otomatis ada konsekuensinya gitu. Mengingat kalian tuh berbeda banyak hal gitu. Betul. Dari status sosial, umur, segala macam gitu. Ada 6 tahun bedanya? Iya 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Nah, nyokap gue cuma ngingetin doang. Kalau lu sanggup, jalanin aja gitu. Nah, gue orangnya dasarnya nggak bisa ditantang gitu. Kayak setiap orang yang ngeremehin pilihan gue ketika waktu gue pacaran sama Usi, ngapain sih lo tua apa segala macam, ntar omongan orang kanan kiri ke lu gimana bla bla bla, gue makin tertantang gitu untuk buktiin ke orang-orang bahwa gue nggak salah milih gitu. Berbicara soal penantangan dan juga pembuktian bahwa ada yang bilang waktu awal-awal Dika itu masih di, waduh ini kesusahan saya nih. Sisa lebaran. Bener, ini kue yang bisa nyanyi seperti mati lampu ya sayang. Kue nastar. Dika itu termasuk orang yang nggak bisa ditantang dan ingin membuktikan. Termasuk pada saat Dika awal-awal berkarir di artis, katanya sering dipandang sebelah mata sebagai seorang yang bisa dibilang anak daerah. Iya, satu anak daerah. Dua, gue waktu itu dibayang-bayang Nicholas Saputra. Karena banyak orang nggak tahu kenapa gue dimirip-miripin. Emang gitu. mirip jadi. Gue waktu itu pernah ketemu memang sama. Gimana? Dia lagi mau dubbing filmnya dia. Gue juga mau dubbing film gue di studio yang sama. Mampus. Waktu itu ketemu sama Mbak Mira Lesmana. Mungkin beliau juga udah nggak inget ya. Gue ketemunya sebentar doang kok. Iya. Terus pas ketemu, wah ini nih. Dia panggilannya siapa ya waktu itu? Katakanlah Nick gitu ya, manggilnya Mbak Mira Lesmana tuh ngomong gitu. Wah ini nih, ya suka dimirip-mirip sama lu, coba lu duduk sebelahan. Digituin. Iya mirip. Tapi dia tahu lo? Belum. Dia ya. Maksudnya Mbak Mira tahu lo? Dia tahu gua orang yang suka dibilang mirip sama Nicholas Saputra saat itu. Tapi Nicholasnya ya, tahu. Iya juga tahu gitu aja gitu. Ya. Akhirnya gua ketemu dan orang bilangnya ya mirip. Awalnya memang gua struggle-nya di situ, keluar dari bayang-bayang itu. Iya. Gitu. Sekarang sudah merasa keluar. Sudah lah, malah justru Nicholas Saputra yang mirip-miripin Andika mungkin. Enggak dong. Iya. Maksudnya dia punya warna sendiri, gua punya warna sendiri gitu. Gila, ya. Ini dandanan apa sih kan? Oh, ini ceritanya Cowboy ceritanya. Endorse, Pak. Dikasih dari teman saya dari Revolt Industry. Oh, Terima kasih mantap. Mas Agung dari Surabaya nih. Mas Ferry pakai ya? Pakai, saya bilang. Apa ini dari Bandung? Pakai. Iya. Ini juga pakai, spammer pakai. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Endorse Pak semua Pak. Eger pakai, Pickers dari Bandung pakai. Style dia tuh emang unik sih. Haji endorse lah, biasa lah. Apa aja saya mau jadiin. Iya. Terus Pak Dika, MC nomor 1 di Indonesia. Enggak dong, Raffi Ahmad nomor 1. MC Pak, kalau Raffi Ahmad itu entertainer Pak kalau saya lihat. MC mau masih banyak lah ya. Daniel Mananta, Najwa Shihab. Nah, kalau di mata saya, di mata keluarga saya, MC di Indonesia. Kalau dulu Ferdi Hasan. Kalau sekarang, menurut saya Andika Pratama MC nomor 1 di Indonesia. MC, pemain film, nyanyi, pelawak, model. Dulu Bapak sering banget Pak jadi bintang tamu di apalah di sketsa-sketsaan. Iya, zaman dulu. Terus apalagi yang belum lu? Enggak, gue memang awalnya tuh pengen nyobain semua aja kan gitu. Penasaran aja gitu. Masalah berhasil atau gagal kan kembali lagi ukurannya ada di gue gitu. Bukan orang yang menilai gue berhasil atau gagal di pilihan gue gitu. Yeah. Waktu itu pertama kali gue masuk manajemen artis juga ditanya, lu mau nyanyi, main film, sinetron? Gue bilang semua pengen gue coba gitu. Ketika ada peluangnya memang pada akhirnya gue tuh kayak
terkesan kayak orang rakus, di sini ada, di situ ada, di sini ada gitu. Tapi memang selama itu mumpuni ya nggak masalah dong, karena skill lu memang di situ kalau gue lihat. Tapi pada akhirnya gue bisa menilai dan mengukur diri gue, ada beberapa bidang yang gue nggak berhasil. Apa? Nyanyi. Kurang berhasil gimana butterfly begitu nempel. Melly Guslonya. Enggak, tapi lu nyanyinya. Gila lu. Ada yang tahu kan lagunya? Banyak lah yang tahu lah. Butterfly, flying itu Dika yang nyanyi. Iya, itu waktu itu gila. Kesempatannya datang karena Teh Melly kan. Terus kenapa nggak diterusin? Ngerasa nggak berhasil. Gila ya. Gila, nyanyi Ini 3 menit itu lebih berat daripada harus nge-MC 1 jam kan. Dika nih gila, gue pikir apa ya? Apa yang lu cari tuh, apa yang lu ucapin tuh langsung jadi kalau sama Dika. Enggak. Nah inilah, menurut orang lain gue berhasil di situ, menurut gue enggak. Ambisi gue dulu pengen jadi anak band, tapi gagal. Jadi anak band tuh gimana? Malah dulu sempat jadi anak pang ya di film apa? Ya di Pangin Love. Pangin Love. Gitu. Sempet juga dulu jadi anak motor waktu zaman masih di Malang ya? Yang kenal potnya berisik sama bokap di. Oh iya. Ceritain. Oh, iya. Jadi dulu motornya King Supra, motornya Supra. Motor itu dibeli second sama bokap gua. Buat sekolah, SMA. Udah boleh deh sekolah bawa motor. Di SMA motor temen gua udah pretelan, keren. Iya, knalpotnya keren, apa segala macam. Gua kalau mau pretelin motor nggak mungkin. Satu-satunya yang bisa gua kejar adalah knalpot. Iya kan. Namanya orang nggak ngerti, knalpot yang orisinil dibobok, dibedain. Jadi kalau gue pulang itu kan rumah gue tuh kalau mau nyampe rumah gue ada turunan kan. Dari turunan itu jadi pas buka pagar motor tuh udah nggak ada suaranya. Pada akhirnya hari Minggu pagi bokap gue ngeliat dia mau ngeluarin mobil, dia keluarin motor gue. Jadi dulu gue parkir motor tuh di belakang mobil gini karena garasinya sempit kan. Dia keluarin lah motor gue, terus dilihat kotor banget nih motor. Dicuci sama bokap. Om Subagio. Iya kan? Aries. Abis dicuci begini kan, harus dinyalain. Takutnya biar nggak ada pengendapan air di situ. Dipanasin sama bokap. Gua masih tidur. Mampus. Begitu blar knalpotnya beda. Gua dari kamar bangun. Siapa yang nyalain motor gue gitu. Wah, bokap gua maki-maki. Waduh, marahnya minta ampun. Itu motor dibanting, Pak. Lu tau kan, badan lu segede apaan bokap kan? Bokap kan badannya kayak lebih tinggi kan? lah. Iya. Dibanting tuh motor. Udah gitu dia masuk ke dalam ambil palu, tuh knalpot digituin Pak, sampai penyok semua. Marah banget karena dia ngerasa kan lu belum bisa beli motor sendiri loh. Gue beli ini buat lu sekolah, bukan buat lu macem-macemin gitu loh. Bokap gue alasannya itu dan ekonomi keluarga gue kan bisa dibilang yang ya cukup lah, nggak berlebihan. Untuk bokap beli satu motor lagi saat itu mungkin posisinya juga ya dia harus ngeluarin sebagian duitnya gitu. Terus ngelihat sama anaknya digituin ngamuk. Jadi besokannya gue ke sekolah jalan kaki. Di parkiran motor itu gue dicengin sama anak-anak, Pak. Ini kenapa penyok? Gue bilang jatuh nggak mungkin, orang penyok di sini penyok gitu. Gue bilang jatuh nggak mungkin. Gue cerita, iya di ini nama bokap gue. Wah, mulai dari situ tuh gue astaga cengin sama anak-anak di sekolah. Nah, masih ada lah pastilah masa lalu. Iya. Tapi kalau tadi lu bilang bahwa lu termasuk keluarga yang nggak terlalu susah juga, mungkin nggak berlebihan cukup lah, segala apa juga ada. Cuman kalau gue perhatikan pertama kali lu setelah menikah sama Usi, perekonomian lu alhamdulillah pesat banget ya. Gue percaya nikah tuh emang ada rezekinya sih. Akhirnya jadi rezeki dua orang jadi satu kan. Ngerasanya gitu. Dan itu dia, gue bukan hanya dari nikah. Dari awal gue pacaran sama Usi itu kayak jadi cambuknya gue gitu. Gue itu orangnya males. Jadi perlu dimotivasi. Gue nggak bisa memotivasi diri gue sendiri. Misalnya gini ya, wah gue suatu saat harus beli rumah itu gitu. Tapi mimpi doang. Untuk gue menggerakkan badan gue untuk bisa berusaha untuk gapai rumah itu tuh, gue perlu motivasi dari luar gitu.
Nah salah satunya Usi waktu itu yang nyemangatin gue. Gue dulu ngambil film kalau gue skripnya nggak cocok, aduh jangan horor ini lagi deh gitu. Kalau pas sama Usi mau ada tawaran apapun jalanin, termasuk inbox pak. Inbox tuh gue ditawarin sama Mbak Febri zaman itu ya. Itu nolak-nolak awalnya karena alasannya gue nggak bisa ngomong, gue mau ngomong apa gitu. Dulu cuman masih mengerjakan film ya? Nah, waktu itu gue idealis banget, maunya film doang gitu. Terus pas tawaran inbox datang, pernah gue tolak 2-3 kali lah. Gue nggak bisa ngomong gitu. Terus tawaran datang lewat manajer gue, nggak bisa mas, jangan paksa gue ngelakuin hal yang nggak bisa. Usi salah satunya yang nyemangatin gue gitu. Makanya waktu di awal-awal gue terjun ke presenter, itu yang ngasih bekal materi dia. Jadi inbox waktu itu tayang 7:30 pagi. Gue 5:30 udah datang. Gue lihat list bintang tamunya siapa, terus gue BBM-in dia, zaman BBM-in dia. Bintang tamunya ada ini nih, kira-kira gue nanya apa aja ya gitu. Jadi di BBM sama dia, nanti kamu nanya ini. Itu yang gue hafalin per segmen. Mulai dari situ gue akhirnya jadi, oh iya ya, dia membawa gue ke arah yang positif gitu. Dan bukan hanya di pekerjaan, di luar juga gitu. Tadinya gue orang yang nggak terlalu peduli sama sekitar gue. Akhirnya dia membuka mata gue bahwa lu harus jauh lebih care, lu harus punya rasa kepekaan sama sekeliling lu, bla 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 gitu. Mulailah dari situ gue ngerasa bahwa ya gue nggak salah pilih. Gue dulu pernah gabung di inbox kurang dari setahun lah gitu. Kok kurang dari setahun? Setahunan. Iya pak, saya kan baru pak, anak baru saya. Kalian setahun itu, ada kali. Iya setahunan lah. Dika sama Gading tuh hampir 8-9 tahun. Iya. Gitu. Pertama kali gue diberhentiin dari inbox, gue lapornya sama siapa? Sama Pak Dika. Saya laporan, saya pamit sama Pak Dika dan dia langsung naik darah. Kenapa? Nah, apa pandangan lu terhadap? Kok diberhentiin sih? Diberhentiin pak, saya kan diberhentiin pak. Udah dulu ya, gitu. Di grup kan iya sama Mbak itu. Iya dibilang. Nah, di situ ada perasaan gua sedih, karena sedih sudah pasti sedih karena kehilangan pekerjaan. Tapi gua sedih kehilangan kerutinitasan. Iya, itu yang ngangenin memang. Iya, setiap inbox itu gua setiap pagi itu nggak pernah yang namanya terlambat. Sholat subuh sudah pasti nggak pernah terlambat. Kedua, gua nggak pernah yang namanya pasti dapat sinar matahari pagi. Iya. Terus pasti mendapatkan aura-aura positif dari teman-teman SCTV, dari Dika, dari Gading. Itu teman-teman yang bisa dibilang sudah kawin sama gua semuanya gitu. Nah, menurut pandangan Dika seperti apa inbox waktu itu? Ya inbox tuh salah satunya yang membantu banyak di karir gua sih. Jadi ketika gua awalnya nolak mati-matian, pada akhirnya menjadi MC dan kesempatan pertama dari inbox itu yang bisa membuka peluang-peluang berikutnya gitu. Gua nggak nyangka itu dari hal yang gua nggak peduliin, tapi ternyata dari situ gua mendapat banyak sumber rezeki. Gua rasa 9 tahun gua bersama-sama inbox ya bisa dibilang salah satu masterpiece di perjalanan karir gua, salah satunya itu. Jadi gua sih merasa bersyukur ketika saat ini orang mengenalnya gua sebagai presenter atau MC lah gitu. MC. Lebih dikenal di MC daripada keinginan gua ngeband di musik. Gua nggak terlalu. Padahal gua anak band di SMA 8. Terus habis itu film yang dulu gua ngotot idealis pengennya film doang, gua juga nggak bisa dibilang nggak terlalu berhasil di film. Di sinetron pun juga begitu. Pada akhirnya yang membawa keberhasilan di karir gua yang paling dominan adalah presenter dan mulanya dari inbox. That's why gua nggak bisa ngelupain semua memori yang ada di dalamnya. Berarti setelah inbox yang bebekas di lo adalah Rio Semprul ya? Iya, Semprul tuh salah satu yang lahir dari inbox sih. Itu cuman lahir begitu aja gitu, kayak celetukannya Gading, Semprul, and then kita bikin gimmick, lu Semprul 1 ya, gue Semprul 2, Narji Semprul 3 gitu. Cuman dari situ doang. Akhirnya timbul
ide baru, yuk bikin FTV yuk, gitu. Yuk bikin sinetron yuk. Sama Pada Pak Parwes akhirnya, waktu itu. sampai akhirnya jadi sinetron Ramadan reguler. Terus Narji kenapa jadi Uus? Narji yang memutuskan untuk tidak meneruskan proyek Alasannya? sama Semprul. Gua nggak pernah nanya sedip itu sama Narji. Tapi pasti ada masalah gitu. Jadi memang gua akui waktu itu ada masalah internal antara kami bertiga gitu. Cuman masalah internal ini gua rasa masih harusnya bisa dibenahi lah gitu. Masih bisa diomongin. Bukan masalah yang gimana-gimana gitu. Cuman mungkin saat itu kita kemakan ego masing-masing. Karena kan Semprul ini bukan grup. Iya. Maksudnya bukan kita bertiga bukan berangkat dari Grup itu kan. sendiri ya. Udah Itu punya ego masing-masing. Ya, jadi itu hanya yang lahir di tengah program. Ya mungkin waktu itu namanya manusia ya. Iya. Oh gue egonya begini, mungkin Ardi egonya begini, Gading gimana. Akhirnya nggak ketemu. Dan juga kejenuhan ya, mungkin udah 8 tahunan, 9 tahunan. Ya, kan? pada waktu itu pada akhirnya kita menghargai keputusannya Narji untuk tidak mau meneruskan proyeknya di sinetron Ramadan itu. Waktu itu gua sama Gading merasa ya udah nggak usah diterusin juga nggak apa-apa. Toh ini bukan grup, lu bisa jalan masing-masing juga. Sampai pada akhirnya tahun pas Uus masuk itu, gue sama Gading lagi syuting stand up komedi Suca Indosiar. Itu udah akhir tahun. Pak Parwes udah ngedesak nih, Semprul tahun depan gimana ya? Gimana kalau kalian berdua doang, bla 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 gitu. Gua sama Gading tuh belum srek, kalau berdua kurang ya rasanya ya. Cuman gimana nih? Maksudnya Narjinya udah nggak mau terusin. Ya kita hargai itu, kita nggak mau maksa. Terus habis itu siapa yang gantiin ya? Dikasih beberapa calon, termasuk waktu itu Gilang Dirga dicalonin. Gue lupa dari Pak Parwes tuh ngasih masukan tuh anak stand up komedian siapa gue lupa banget. Sampai pada satu malam gue nge-MC Suca, Uus jadi bintang tamu. Pecah banget dia jadi tirep waktu itu. Pecah banget. Terus gue rasa nih anak kok unik gitu. Unik aja gayanya, absurd unik gitu. Iya, absurd. Iya kan? Terus gue ajak ngobrol dia di belakang panggung. Bro, lo sibuk apa aja? Ya stand up komedi gini. Awalnya dia juga nggak mau masuk ke Semprul. Idealis lah gitu. Gue pengennya jadi penyiar sama stand up aja gitu. Tapi gue rayu-rayu, lu coba dulu deh. Intinya dia nggak mau masuk ke industri lah gitu. Lu coba dulu deh gitu. Pada akhirnya gue beberapa kali telepon dia, orang SCTV juga akhirnya coba menghubungi ke Uus. Uusnya oke. Masuklah dia di inbox. Dari inbox ya udah diboyong aja terus ke program apa bertiga, apa bertiga sampai akhirnya supaya ini building image bonding juga. Ya, sampai akhirnya dirasa bisa nih kayaknya nih anak bonding sama Uus dan Gading dinilai sama SCTV waktu itu begitu. Ya udah lu Semprul sama Uus aja gitu. Itu story-nya. Iya. Jadi banyak yang bertanya tuh kenapa inbox nggak diterusin? Ya begitulah tadi. Iyalah. Jelimet ya? Jelimet, Pak. Iya. Keluar masuknya orang di inbox aja yang jelimet kan prosesnya kan. Gua aja setahun aja gua mulai begini ternyata di inbox. Gokil ya? Gila. Gokil. Keluar. Nah, tapi kenapa? Pertanyaannya gini. Setiap kita inbox keluar kota tuh inbox karnaval. Ketika gua sama Gading, mungkin dulu sama Narji entar gua keluar nih, abis selesai syuting, malamnya kita karaoke, kita kemana. Dia cuma di kamar, main game aja, main PS. Kenapa lu lebih memilih di kamar? Itulah sih, gua nggak tahu kenapa ya. Dulu nggak boleh sama bini lu keluar malam apa gimana sih? Bukan. Kenapa? Justru kalau bini gua pas nelpon, kok sepi di kamar, anak-anak pada kemana? Oh karaokean, lu kamu nggak ikut? Enggak, gitu. Nah itu kenapa? Ya itu tadi kan yang gue sempet cerita di mobil. Gue akhirnya makin kesini tuh makin sadar betul karakter gue tuh ya introvert. Gitu. Gue tuh agak kesulitan ketika harus ada di circle yang besar. Mungkin sekali dua kali gue masih bisa enjoy gitu, tapi untuk jadi sebuah rutinitas katakanlah gitu tuh nggak bisa gue. Gue lebih seneng ya udah sendiri aja. Rada unik ya tapi ya kalau gitu. Iya, Pak. Sementara kan kita kan kerja di dunia hiburan yang
bisa dibilang banyak sekali ketemu orang, Iya, mengharuskan iya, banyak sekali iya. ketemu orang. Jadi kalau gua di panggung, gua ngerasa energi gua tuh diserap. Jadi gua ngerasa kalau habis syuting gua pengennya langsung pulang. Ketika harus ketemu sama orang banyak, capek loh. Menurut gue ya, gue sih merasa capek. Ketika karena sebenarnya ini bukan kepribadian Berpura-pura gue loh. yang sebenarnya, bukan berpura-pura, tapi itu profesionalisme kan. Iya. Ya artinya itu bukan pribadi lu yang sebenarnya. Iya, gue nggak membawa 100% diri gue ke atas panggung. Yes. Karena kalau gue membawa persona introvert gue di atas panggung nggak bisa dong. Itu bukan dunia panggung. Pertama kali lu naik panggung, jadi presenter atau jadi host gitu, dan lu mendapatkan sebuah penghargaan SCTV Award ya? Iya. Apa yang lu bayangkan, maksudnya yang dalam benak lu apa begitu lu menjadi pemenang? Kalau Gading waktu itu nggak bisa apa-apa begitu gua dapetin dibilang FFI ya kalau nggak salah, Piala Citra. Gua speechless, Fer, di atas gua nggak bisa ngomong apa-apa. Iya sih. Ya rasanya ya sama. Apa yang dalam otak lu apa? Nyokap atau keluarga, usi atau anak-anak? Gua tuh kalau speech bego sih gua. Mendingan nge-MC katanya ya. Gua belum pernah sih pemenang begitu gua. Gua kalau speech itu suka banyak skip. Ada di tahun gua nggak nyebutin bini gue, ada di tahun gua nggak nyebutin orang tua gua, karena gua nggak pernah siap gitu, nggak pernah punya ekspektasi menang gitu. Ibaratnya ya gua tahu nominasi karena gua ada di acara itu juga. Terus ketika pas segmen itu tuh, gua tuh nggak punya persiapan apa-apa karena gua nggak merasa, kayaknya nggak merasa deh tahun ini gua menang gitu. Tapi begitu menang, ditodong harus ngomong tuh kayak, aduh ngomongnya sama siapa dulu ya gitu, terima kasihnya ya gitu, bingung kan. Dika gitu. Seorang Dika masih bisa bingung. Dik, sana apa sih, Dik? Itu, Kolam renang ya? Iya kolam. Mau jalan ke belakang. Ini studio YouTube. Bukan studio kantor. Maksudnya dapur lah, dapur untuk goreng makanan dan ini buat YouTube. Waduh. Anak-anak rutin berenang di sini atau ada jadwalnya? Dulu jalan. Dulu ini taman kan, ini baru direnovasi aja. Akhirnya sekarang bisa buat nongkrong. Apakah ini pencapaian lu terakhir untuk menghadiahkan semua ini untuk anak istri lu, atau lu masih punya mimpi-mimpi lain? Gua tadinya berpikir ini bukan rumah terakhir gua. Jadi gua masih punya harapan ada rumah lainnya gitu. Tadinya ya. Cuman ya namanya orang kan suka berubah-ubah. Terus pada akhirnya gua ngerasa gini. Gua mau mencapai hal yang lebih besar lagi tuh buat apa sih pada akhirnya kalau kita hidup dengan sederhana aja cukup gitu. Jadi gue sekarang lebih apa ya, kayak udah ngerubah haluan sih. Yang tadinya gue kayak tadi contohnya salah satunya mobil itu kan ambisi kan, ambisi rumah dengan apa namanya, kemewahan seperti ini. Iya, dengan kondisi seperti ini itu dulu juga awalnya ambisi gitu. Tapi pada akhirnya kalau jalanin hidup tuh sebenarnya dengan sederhana aja kita udah sangat happy gitu. Ya, berarti sudut pandang lu sudah berubah ya? Udah berubah. Pada akhirnya gue berganti haluan, orientasi gue ke depan adalah gimana anak-anak gue dapat semua yang dia butuhkan gitu. Dari sekolah, dari pendidikan moralnya, agama, pokoknya gimana mereka bisa berhasil aja. Kalau hidup gue tuh gue ngerasa kayak hidup gue udah habis. Anak lu cewek 4 ya? Iya. Anak cewek 4, sebentar lagi akan nambah 1 cowok. Iya. Dari 4 anak cewek yang cantik-cantik dan soleha-soleha ini, apakah lu siap untuk kedatangan malam minggu? Wah, itu kan yang kita bahas. Nah, jadi saya sudah mulai berguru juga sama Bapak ini. Itu gimana? Nanti apa yang lu persiapkan? Kalau kemarin gue sempat posting di Instagram, terkesan guyonan, tapi itu hal yang sering gue bicarakan sama bini gue. Suatu saat kalau ada anak laki mampir ke rumah, gue janji gue akan jadi bapak paling menyebalkan di rumah gitu. Jadi nggak tahu ya, gue ngeliat anak gue gede tuh kayak. Tapi adik lu kan cewek 2. Nah, iya. Dulu bokap gimana? Dulu gue protek banget sama adik gue. Kalau bokap, sosok lah. Bokap ke adik gue tuh sosok. Lu akan menjadi seperti Om Bagio menghadapi cowok. Enggak, bokap gue tuh lebih santai, lebih cair. Iya. Lebih humble.
nyokap yang lebih agak kuat? Enggak juga, mereka berdua tuh kayak punya kesadaran, ya anak gue udah remaja, ya udahlah nggak apa-apa berteman, diingetin gitu loh. Gue dulu yang protek banget ke adik gue gitu. Pernah ada waktu itu temen gue lah gitu, temen gue seangkatan, temen main, temen nongkrong gitu, deketin adik gue yang jangan lu ya. Karena gue tahu dong ini setongkrongan sama gue gitu. Temen gue juga mikirnya bercandaan. Taunya deketin beneran, berusaha beneran. Serius. Yoi, gue bilang sama temen gue, janganlah bos, ini adik gue ini janganlah. Jangan lu rusak persahabatan. Iya janganlah gitu. Gue tuh waktu itu protek banget ke adik gue. Sampai akhirnya ada satu titik di mana, oke lah, gue udah gede. Mungkin gue ke anak gue juga gitu juga. Butuh persiapan, Butuh waktu juga ya. Karena kan kita tahu lagi-lagi. Saya kan pernah bandel juga dulu. Pernah bandel, mendingan cari yang pernah bandel daripada yang pernah baik. Iya betul. Iya kan? Betul, mendingan betul, cari yang betul. Ya itu. Betul. Pernah baik mah tuh bahkan bisa jadi bandel. Gue malah pengen banget ada kesempatan ngobrol sama misalkan sama Tora gitu. Kan dia Wah, 5 cewek semua, cantik-cantik juga. Udah gitu Tora kan perawakannya Iya. gitu. Gue pengen nanya-nanya gitu, gimana jadi bokap anak lu cantik-cantik begini. Tapi gue belum pernah ngeliat Tora marah. Wih? Marah atau menolak tuh nggak pernah. Oh. Belum pernah. Satu-satunya teman gue yang nggak pernah. Jangan kan marah. Dia sedikit antagonis aja, belum pernah. Oh gitu. Puluhan tahun gue main sama dia nggak pernah. Gue harus belajar. Kayaknya itu dia, gue juga nggak tahu ya apakah memang tato itu juga salah satu kamuflase atau gimana. Dik, satu kalimat terakhir untuk para penonton Ferry Maria Channel di rumah, bagaimana caranya menjadi seorang entertainer yang bisa dibilang sukses, keluarga juga sukses, seperti lu, silakan. Gimana ya? Maksudnya kalau gue pribadi gue nggak pernah menjadikan sosok atau orang lain sebagai acuan gitu. Maksudnya lu harus punya standar tersendiri ke diri lu, apa yang harus lu capai. Jangan gue pengen jadi dia, gue pengen seperti dia, atau gue pengen kayak Raffi Ahmad, atau gue pengen. Orang tuh beda-beda, punya warna beda-beda. Lu kenali diri lu pengennya apa, dan itu yang lu tanemin di alam bawah sadar lu, suatu saat pasti kecapai. Luar biasa, tangan dong. Jadi kayak acara serius banget ya. Enggak. Terakhir kan biar bagaimanapun tontonan itu kan harus bisa menjadi tuntunan, Pak. Insyaallah. Ya kan, kita memberikan suguhan untuk teman-teman di rumah juga. Ya sudah, Pak Dika, terima kasih Sama-sama. waktunya. Salam buat Bu Si. Ya. Semoga kehamilannya juga dipermudah, lancar juga semuanya. Lagi bed rest dia, bisa nyapa. Ya nggak apa-apa. Nanti salam aja. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.